Halo semuanya, pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat Idul Fitri buat teman-teman yang merayakan. Mohon maaf lahir batin. Di video kali ini saya ingin berterima kasih buat dukungan dan doa teman-teman semua untuk channel ini, Mas Kuko Aldi, selama 1 tahun ke belakang. Karena sekarang kita sudah mencapai di 20.000 subscriber. Terima kasih semuanya. Dan terus dukung channel ini supaya saya semakin semangat untuk membuat video tutorial bagi teman-teman desainer di seluruh Indonesia. Di video kali ini saya ingin membuat Q&A di 20K ini. Kemarin saya sudah mengumpulkan pertanyaan di Instagram. Lalu saya sudah rangkum pertanyaan-pertanyaan yang akan saya jawab di video ini. Oke, langsung saja kita ke pertanyaannya. Di sini sudah banyak yang saya kumpulkan. Saya bagi menjadi 3 kategori, ada desain, freelance, dan personal. Kita mulai dari yang desain dulu. Mungkin nanti akan saya jawab secara singkat saja ya, karena ini cukup banyak. Nanti kelamaan kalau saya jawab panjang setiap pertanyaannya. Oke. Yang pertama dari Mas ini, saya nggak tahu bacanya gimana. Desainer panutan Mas Kuko siapa nih? Oke. Kalau yang dari luar itu ada Om Chris Du, lalu ada YouTuber Ran Segal. Lalu yang dari Indonesia itu ada Om Boris Yasian dari Gojek dan Mas Dwinawan dari Pepper Pilar. Oke, lanjut. Di sini dari Mas Arvin Kurnia Yahya. Sebagai desainer, gaya desain bagaimana yang sering Mas pakai atau ikuti? Siapa desainer favorit Mas? Kalau favorit sudah saya jawab di awal tadi ya. Kalau gaya, sebenarnya saya tidak mengikuti gaya apapun. Kalau UI UX itu memang seharusnya tidak menganut sebuah gaya ya, karena gaya sebuah interface itu harus tergantung dengan brand dari kliennya atau brand dari platform yang dia buat. Jadi misal kita suka gaya 3D, nggak harus semua desain yang kita buat itu menggunakan 3D ya. Harus sesuai dengan kebutuhan yang ada, seperti itu. Oke, lanjut dari Mas Jinan. Gimana caranya biar punya khas dari desain? Khas, kalau seperti yang saya katakan tadi, kalau di UI UX itu, kalau saya sendiri ya, kalau saya pribadi itu nggak punya ciri khas, karena UI UX itu harus fleksibel sesuai dengan kebutuhan yang ada, seperti itu. Namun kalau untuk desainer seperti ilustrator itu memang harus punya ciri khas sendiri, karena mereka akan mudah dikenal kalau mereka punya karakteristik masing-masing, gitu. Lanjut di sini dari Sakau, ini cowok apa cewek nggak tahu. Tips and trick buat pemula dalam UI UX design. Oke, triknya adalah banyak baca, banyak nonton tutorial, dan banyak latihan. Itu sih kuncinya, itu sih. Dan konsisten ketiga-tiganya ini harus dilakukan sampai sekarang. Sampai sekarang pun saya masih melakukan 3 hal ini. Oke, lanjut. Dari Mas Rizal. Desain pertama apa yang Mas buat, mungkin untuk klien atau personal? Kalau desain pertama kali saya menggunakan Corel Draw itu kelas 3 SMA. Desain pertama yang saya buat itu tugas dari guru TIK membuat logo, dan dulu itu saya menduplikat logo Firefox yang lama. Itu kalau desain logo. Kalau desain website pertama kali untuk yang komersil ya, itu sampai sekarang masih dipakai. Aduh, lupa. TI KDW. Oke, ini adalah desain website pertama yang pernah saya buat untuk fakultas kampus saya dulu, sampai sekarang masih dipakai. Di sini akan saya tunjukkan developer team. Ini ada dosen saya dan ada teman-teman yang lain. Nah, ini saya. Nah, udah ya. Kita lanjut. Gimana cara biar mood ngedesain, Mas? Soalnya kadang udah dapat inspirasi tapi nggak mood desainnya. Sebenarnya kalau kita pengen serius dan berkarir di dunia desain, sebaiknya belajar untuk tidak mengikuti mood, tapi belajar untuk disiplin. Misalkan tiap hari kalian harus membuat apa, kalian harus mendesain apa. Kalau saya sendiri melatihnya itu saat bekerja di kantor. Jadi mau nggak mau tiap hari kan kita harus kerja, tiap hari kita harus mendesain, membuat karya. Jadi
itu adalah salah satu cara saya untuk menjaga kedisiplinan untuk selalu mendesain tiap hari, seperti itu. Lalu untuk inspirasi desain itu dari mana? Ya dari website-website penyedia ini inspirasi. Sudah pernah saya buat postnya di, bentar, saya cari. Postnya di sini. Kalau untuk website, di sini sudah saya cantumkan 5 inspirasi website yang saya gunakan. Sini. Lalu kalau untuk mobile app sudah saya buat juga di post ini. Silakan kalian cek di Instagram saya, Kuko Aldi. Oke. Kita lanjut. Ini dari Mas Farik Al. Alhamdulillah Bang, sukses terus. Terima kasih Mas Farik. Oh ya Bang, cara agar gak bosan ngedesain apa ya? Sama seperti tadi, kita harus belajar disiplin. Tapi kalau emang sudah bosan banget ya kita harus istirahat. Kita bisa melakukan hobi kita dulu, mungkin nonton atau game, supaya nanti kita recharge lagi tenaganya. Seperti itu. Oh ya, kemarin juga ada komen dari Mas Wasil dari Halo Designer. Fun facts please. Jadi di sini saya akan memberikan 6 fun fact yang akan saya sebar di video Q&A ini. Dan ini adalah fun fact yang pertama. Kita lanjut pertanyaan dari Mas Ika Laki. Mas Kuko sharing pertama terjun ke dunia desain dong. Dari ikut Graphic River 99 sampai sekarang. Khususnya di Graphic River dan 99. Mas Kuko berapa kali submit baru bisa di accept di Graphic River? Itu sekitar 20 atau 30-an kali kalau nggak salah. Jadi teman-teman kalau mungkin baru 5 atau baru 10 itu jangan nyerah. Mas kok nggak pernah di approve, kok ditolak terus? Ya memang kalian mungkin belum cukup banyak mencoba. Lalu untuk di 99 Design itu menang kontes pertama. Menang kontes itu saya pertama setelah 3 kali mengikuti 99 dan setiap hari itu saya ngontes hampir setiap hari. Jadi di 3 bulan pertama itu saya intensif ngontesnya dan baru 3 bulan saya menang kontes logo pertama saya di 99 Designs. Lanjut dari Mas Al Fatakbar. Apakah ke depan akan ada tutorial Figma plus Framer? Kebetulan sudah ada Framer web. Oh ya, kemarin Framer sudah launching versi webnya. Kemungkinan ke depan akan saya pelajari dulu karena sepertinya menarik membuat animasi atau prototyping dengan Framer. Kita lanjut dari Mas Tio Dwi 027. Selamat Mas. Mas mau tanya kalau untuk UI design yang udah kita buat terus mau diimplementasikan ke dalam website, tahapnya gimana? Apakah desainer harus bisa ngoding juga? Untuk tahapnya sudah pernah saya buatkan di video ini. Saya tetapkan, oke. Lalu untuk apakah desainer harus bisa ngoding juga pernah saya buat videonya. Akan saya cantumkan di sini juga. Oke. Jadi kita lanjut saja dari Mas Tiki.xd. Oh, ini pengguna Adobe XD nih pasti. Apakah dalam mendesain UI ada aturan grid tertentu? Boleh dikasih contoh beberapa grid yang Mas Kuko pakai untuk mendesain sebuah UI? Kalau saya sendiri untuk membuat UI web, kalau web ya saya pakai grid 12 yang dipakai Bootstrap. Lalu kalau untuk mobile khususnya Android dan iOS mereka punya aturan tersendiri. Kalian bisa search untuk Android itu Material Design. Kalau untuk iOS itu Human Interface Guideline iOS. Nanti kalian googling saja pasti akan keluar di baris pertama. Dari Mas 18pm.co. Web media penyedia apapun pencari inspirasi sudah saya tunjukkan tadi ya di Instagram. Dari Mas Dav Saryanto. Mananya nih Mas, saya suka desain yang random kayak logo, poster, UI lah segala macam. Kalau kayak gini lebih enaknya gimana ya Mas? Apakah fokus ke salah satu atau gimana? Makasih sebelumnya ya Mas udah ngasih video menarik soal desain. Oke. Buat teman-teman yang suka mengulik beberapa aspek desain sekaligus, gak apa-apa, kalian ikuti saja kesenangan kalian. Kalian bisa coba sesuka kalian. Nanti pasti kalau di waktu tertentu kalian akan cenderung ke salah satu bidang, ke salah satu kategori ini.
Jadi untuk sekarang kalian coba-coba saja sesuka kalian. Nanti akan ketemu sendiri kalian paling suka itu di kategori yang mana, seperti itu. Selanjutnya untuk Mas Vin, ini apa cowok nggak tahu, Vince STD. Gimana cara membaca brief klien agar tidak terjadi salah paham, terutama di bidang UX? Mungkin bisa dikasih tahu salah satu contoh brief. Oke, untuk membaca brief, saya biasanya bacanya berulang-ulang, bahkan sampai 4 atau 5 kali. Lalu ketika ingin mengerjakan proyeknya juga saya baca lagi. Nah, untuk menghindari kesalahpahaman, selalu tanyakan hal-hal yang ambigu atau hal-hal yang kalian rasa kurang jelas kepada klien kalian. Kalian langsung konfirmasi supaya semuanya jelas. Selanjutnya dari Mas Alvarez Muhammad. Mas, kalau stok foto buat web design biasanya berlangganan di mana? Kalau saya stok itu berlangganan di Freepik. Namun kadang juga ada beberapa foto yang saya minta klien beli di Shutterstock atau di iStock juga, seperti itu. Lanjut dari Mas Zain Musofi. Mas, ada standar minimum file apa saja yang dikirim ke klien untuk hasil UI UX? Oke. Kalau file minimum, kalau saya tinggal ngasih link Figma ke kliennya. Itu saja. Kalau sebelumnya sih saya ngasihnya XD, Adobe XD filenya, atau dulu itu saya beri file PSD-nya. Tapi kalau sekarang karena Figma ini sudah bisa diakses secara online, jadi saya cuma ngasih link Figma-nya saja, seperti itu. Dari Mas Griffin Wijaya. Halo Mas Kuko, saya mau bertanya, apakah kita boleh menampilkan use case dalam fake project yang kita lakukan? Jawabannya boleh. Jadi kita boleh mencantumkan fake project di use case, bukan use case ini, case study mungkin yang dimaksud Mas Griffin, di portofolio kita. Nanti tinggal kita ceritakan saja kalau ini adalah fake project, seperti itu. Oke, lanjut dari Mas Labah Balang. Tips menerima project desain website atau aplikasi mobile tapi nggak paham coding. Oke, untuk desain saja ya, untuk project desain kalian pelajari. Kalau untuk website itu misalkan ada Bootstrap, kalian pelajari desain sistemnya bagaimana. Lalu untuk aplikasi mobile juga sama, kalian pelajari guideline-nya yang sudah saya katakan tadi. Untuk Android itu Material Design, untuk iOS itu HIG, Human Interface Guideline iOS, itu kalian pelajari dulu guideline-nya. Dari Mas Gama BW. Mas Kuko, saya siswa SMK jurusan Rekayasa Perangkat Lunak RPL, memiliki kekurangan yaitu buta warna parsial. Apakah masih bisa saya untuk menjadi UI UX designer? Ini agak berat. Tadi saya sudah sempat membaca sebuah artikel Being a Colorblind Designer. Jadi dia seorang desainer yang colorblind. Colorblind di sini bukan sepenuhnya hitam putih ya, tapi parsial. Seperti yang dikatakan Mas Gama tadi, dia parsial. Namun parsial ini pun juga masih macam-macam. Ada yang hijau biru, ada yang merah kuning. Intinya di artikel ini pertama kalian kenali dulu buta warna parsialnya itu yang apa, yang kategori apa. Lalu masalah menjadi desainer bisa atau tidak? Jawabannya bisa. Bisa. Di sini sudah ada buktinya. Ini Derek Torsani, dia sudah menjadi desainer. Nah, caranya bagaimana? Isu terbesar seorang buta warna dalam menjadi desainer adalah masalah kontras. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, Derek ini menggunakan tool yang dinamakan kontras checker. Seperti ini akan saya carikan, kontras ratio checker. Kita cari yang ini. Sudah banyak tool yang bisa kita gunakan untuk mengecek kontras dari desain yang kita pakai. Misalkan di sini foregroundnya warna ini, backgroundnya warna ini. Ini akan saya ganti EEE. Nah, di sini tidak jelas, makanya di sini warnanya merah semua. Jadi untuk teman-teman yang buta warna, usahakan selalu mengecek kontras desain kalian dengan tool yang ada. Mungkin di
Figma atau Adobe XD sudah ada pluginnya, jadi lebih mudah. Lalu di sini dia juga katakan akan lebih mudah jika kita menggunakan framework seperti Bootstrap yang warnanya itu sudah ditentukan oleh Bootstrap, atau kita juga bisa menggunakan desain sistem yang sudah ada. Misalkan di Gojek, mereka kan sudah punya desain sistem ya, jadi kita tidak perlu memilih warna apa yang kita harus gunakan karena mereka sudah mengelis warna apa saja yang seharusnya digunakan di desain tersebut. Nah, hal menarik di sini yang dia rasakan menjadi seorang buta warna parsial adalah keunikannya. Dia bersyukur dia buta warna, jadi dia punya kelebihan yang tidak dipunyai oleh desainer lain, yaitu dia bisa mendesain interface untuk orang yang juga buta warna seperti dia. Jadi dia bisa membalik kelemahannya ini menjadi salah satu kelebihannya, salah satu fiturnya dibanding desainer yang lain, seperti itu. Semoga Mas Gema bisa mengambil pelajaran dari jawaban saya tadi. Terus semangat Mas Gema, seorang buta warna parsial bisa menjadi desainer. Oke. Lanjut dari Mas Axel De Vanda. Mas, tips biar nggak minder dengan desain kita. Lihat desain orang lain bagus, sedangkan aku lihat desainku rasanya jauh dari kata bagus. Sebenarnya kalau desain itu bukan cuma masalah bagus dan tidak ya, tapi menjawab kebutuhan klien atau kebutuhan user. Jadi ketahui setiap alasan ketika kalian mendesain sesuatu. Jadi kalau saya mendesain sesuatu itu saya yakin dengan desain saya, karena saya tahu alasan di baliknya. Saya harus mendesain seperti ini karena alasan ini. Saya harus mendesain seperti ini karena alasannya ini. Jadi jangan hanya bandingkan visualnya saja dengan orang lain, karena cerita atau latar belakang di balik desain itu berbeda-beda, seperti itu. Selanjutnya dari Mas An Pratama. Mas, buat gimana caranya buat newbie yang gak punya gelar pengalaman seputar desain tapi bisa dapat penghasilan lewat desain. Gak punya pengalaman desain tapi bisa penghasilan lewat desain. Oh, tahu. Mas sewa desainer buat ngerjain project desain. Oke. Lanjut ke pertanyaan CC di NKZ. Kak, bagaimana sih mendokumentasikan desain yang baik dan mudah dicerna oleh developer? Mulai dari sizing, komponen, tipografi, hingga spacing. Kalau bisa platformnya via Figma sebagai acuan. Oke, di sini akan saya tunjukkan salah satu project saya, yaitu kalian buat style guide. Warna yang kalian gunakan itu apa saja, primary color, secondary, dan lain-lain. Lalu tipografinya juga kalian list seperti ini. Lalu elemen desain yang kalian gunakan itu apa saja, seperti tab, kemudian navigasi, search bar, dan lain-lain. Di sini saya buat komponen kalau di Figma. Jadi kalau kalian pengen menggunakan elemen ini di screen yang lain, kalian tinggal drag saja dari komponennya seperti itu. Untuk margin juga seperti ini. Tapi kalau untuk margin sepertinya nggak perlu juga, nggak apa-apa, karena di Figma developer bisa langsung inspect elemennya seperti itu. Jadi di Figma ini lebih mudah setahu saya, karena desainer sudah bisa akses secara online. Jadi mereka bisa tahu font yang kita gunakan apa, warnanya apa, dan marginnya berapa seperti itu. Lanjut dari Mas Fikri Wado, bisa kasih contoh struktur folder dan file standar project dikirimkan. Kalau file, sekarang saya sudah jarang untuk mengirimkan file ke klien karena saya sudah pakai Figma, jadi saya tinggal ngasih linknya Figma tadi. Dan contoh dokumentasi sudah saya tunjukkan tadi, seperti yang ini ya, style guide, bikin style guide seperti itu. Oke, lanjut dari Fanny Rifki. Mas mau tanya terkait desain UI UX. Kalau buat desain responsive web ada aturan sehingga atau sama seperti aturan di mobile Android. Terus kalau misal mau hand off ke developer dengan desain yang sudah dibuat di Figma bagaimana? Tadi sudah saya jawab. Sedangkan untuk ukuran komponen di desain web responsif dan di PC sama di HP kan beda. Untuk membuat website responsif sudah pernah saya buatkan videonya, saya tentukan di atas ini. Oke, lanjut dari Mas Pandu Wijaya Saputra. Mas, gimana cara belajar UI UX tanpa real case? Ya, kita buat fake
case, kita buat masalah sendiri, lalu kita buat solusinya sendiri, dan kita buat desainnya sendiri seperti itu. Lanjut dari Mas MRKJ RX Bang, kenapa di dunia UX identik dengan angka 101? Sebenarnya UX user 101 apa artinya ya? Terima kasih. Oke, 101 ini bukan khusus untuk UI UX tapi untuk semua bidang. 101 itu artinya pengenalan pengenalan sebuah hal. Jadi misalkan ada finansial 101, ada manajemen 101. Itu artinya pengenalan tentang hal tersebut. Jadi tidak hanya di UI design seperti itu. Kita lanjut ke kategori freelance. Di sini ada dari Mas Manajemen Informatika 04. Bagaimana cara menjual desain? Lalu dari Mas Heri 01, ini sama pertanyaannya, bagaimana cara menjual UI kit? Nah, untuk menjual desain, ya kita harus punya desainnya dulu yang mau dijual. Lalu kita tahu di mana kita mau menjualnya. Ya sudah, kita langsung upload saja file desain kita di website tersebut. Untuk UI kit biasanya itu antara Adobe XD, Photoshop juga kadang masih ada, lalu Figma dan Sketch. Oke, lanjut Mas Rifki Alamsyah. Selamat Mas Kuko, terima kasih, sukses selalu. Saya ingin bertanya soal manajemen waktu dan project. Oke, untuk manajemen project saya menggunakan Trello. Di sini akan saya tunjukkan salah satu contohnya untuk project 2WP yang sudah selesai. Di Trello ini, di sini saya cantumkan briefnya apa saja. Kemudian di sini ada to do, ada tas-tas yang masih harus dilakukan. Lalu di sini ada doing, tas yang sedang dilakukan, dan ada tas yang sudah selesai dilakukan, seperti itu. Jadi saya menggunakan Trello untuk manajemen projectnya. Lanjut dari Mas Songko PR, Mas per bulan biasanya ngerjain berapa project? Dan kalau menerima project, apa saja yang dipertimbangkan? Kalau sekarang karena saya sedang full time remote, untuk project di luar full time saya biasanya 2-3, maksimal 3 sih, 2-3 project saja. Nah kalau lebih dari itu biasanya saya lempar ke teman. Nanti saya kan juga ke depan mau buat bukan tim sih, tapi saya minta bantuan teman-teman freelancer yang lain untuk menghandle project yang saya dapatkan. Oke, lalu untuk menerima project apa saja yang dipertimbangkan? Pertama, saya suka projectnya, saya tertarik untuk mengerjakannya itu. Dan yang kedua, fee. Ya kalau fee-nya masuk ya saya kerjakan, kalau fee-nya tidak masuk ya saya pas. Seperti itu. Dari Mas Fauzan Satria, kenapa milih jadi desainer? Kenapa nggak profesi lain? Karena saya suka mendesain. Mas Kevin, UI Vin, mulai kapan start jadi freelancer? Saya freelance itu dari kuliah. Ya dari kuliah saya mencoba 99 Designs, dan 99 Designs itu sudah saya kategorikan sebagai freelance. Jadi saya sudah freelance semenjak kuliah. Dan sekarang lagi fokus apa? Saya sekarang lagi fokus di kerja remote full time dan di YouTube. Lanjut dari Mas Muhammad Dilam, cara nentuin harga project. Ini nentuin harga project ada banyak sekali yang tanya. M Sobari juga menentukan harga. Ini dari Salvinus tanya tentang harga juga, dan Mbak Rizky juga tanya tentang harga. Sebenarnya untuk harga ini tidak ada patokannya, harus website ini harus 1 juta, harus 5 juta, harus 10 juta, tidak ada yang menggunakan patokan seperti itu. Tapi ada beberapa faktor yang mempengaruhi, misalkan seperti scope project, seberapa besar project itu, kemudian seberapa sulit project itu, kemudian apalagi ya, deadline, seberapa mendesak project tersebut, kemudian siapa kliennya, ada lagi pengalaman kita juga tentunya menentukan harga kita yang kita berikan ke klien, ya kan. Nah, untuk pertama kali tidak ada harga yang benar. Saya pemula, saya harus mematok harga segini, nggak ada patokan seperti itu. Jadi untuk awal-awal kalian memang harus coba saja.
kasih harga yang kalian ikhlas untuk mengerjakannya. Saya juga begitu waktu pertama kali. Jadi berikan harga yang kalian ikhlas, lalu kalian naikkan sedikit demi sedikit kalau pengalaman kalian sudah bertambah, seperti itu. Dari Mas Ayam Betong. Sebelumnya selamat Mas atas pencapaian 20K. Terima kasih. Saya ingin bertanya apakah freelancer bisa ditarik kerja di suatu perusahaan? Jawabannya adalah sangat bisa, karena saya sendiri juga mulai freelance dan saya menggunakan portofolio yang saya kerjakan saat freelance untuk melamar di kantor. Lanjut dari Mas Ujang, jelasin tentang PayPal. Soalnya kan kalau kita berkarir sama orang luar biasanya pakai PayPal. Tapi untuk singkatnya, PayPal ada seperti rekening yang kita punya di luar negeri, jadi kita bisa menggunakan untuk membayar atau menerima pembayaran dari seluruh dunia, seperti itu. Dari Mas Mirham Syarif, awal terjun ke Indonesia, apa yang harus dipersiapkan agar kita siap jadi freelancer? Untuk awal terjun ini mungkin akan saya buat di video lain ya, karena nanti akan panjang. Akan saya ceritakan awal karir saya menjadi seorang desainer sampai sekarang. Jadi sekarang saya akan jawab apa yang dipersiapkan jadi freelancer. Pertama itu adalah skill, lalu portofolio, lalu ada kalian harus bisa manajemen waktu, kalian harus bisa branding, kalian harus bisa marketing. Banyak sekali. Kalau kalian pengen jadi freelancer itu tidak semudah yang kalian kira. Kalian harus punya pengalaman dulu dan banyak hal tadi yang sudah saya sebutkan. Oke, lanjut. Dari Mas Lutfi YM, karir development sebagai UI UX designer Mas, karena ini umumnya freelancing akan seperti apa? Oke. Menurut saya, karir freelancing khususnya di UI UX kedepannya akan semakin besar karena sekarang kan kita lagi pandemi, semua pekerjaan mulai digantikan ke WFH, ke work from home. Dan pekerja yang work from home ini adalah kebanyakan freelancer. Jadi ke depan menurut saya freelancer akan semakin dicari. Dari Rafia Viva, Mas mohon share tentang payment dari luar negeri sejenis PayPal atau sejenisnya yang Mas gunakan. Yang saya gunakan itu cuma PayPal dan TransferWise. Namun kemarin di TransferWise itu ada kendala, jadi saya sekarang menggunakan PayPal saja. Lanjut dari Mas Mas Bani, cara dapat project freelance pertama. Ini pertanyaannya sama dari Mas Naval dan Nanang juga. Cara dapat project freelance pertama. Ini sudah saya pernah buat postnya di sini. Bentar. Cara mendapatkan klien pertama kamu. Silahkan cek di Instagram Kuko Aldi. Oke. Kita lanjut. Dari Mas Henry Lian, Mas, tips buat freelance yang masih mahasiswa gimana? Cara ngatur waktu dan buat project biar jadi portofolio. Ya, kita harus bisa membagi waktu mengerjakan project, waktu mengerjakan tugas dan belajar dengan mengerjakan project. Jadi untuk mahasiswa saya sarankan untuk memulai freelance yang bisa kita atur waktunya. Misalkan ngontes itu kan bisa kapan saja sesuka kita. Lalu kalian bisa juga coba jual desain kalian seperti UI kit atau misal logo atau yang lain. Kalian kan bisa mengatur waktu untuk membuat desain kalian itu mau kapan. Jadi tidak terikat dengan perjanjian atau project dengan klien. Lanjut dari Kelvin Alphonse. Selamat Mas Kuko, terima kasih. Ingin bertanya sebagai pekerja lepas, apakah UI UX designer itu harus collab dengan developer dan si klien terima jadi atau yang diterima klien berupa file mentahnya saja? Untuk collab ini tergantung, kalau kalian punya tim itu lebih bagus. Lalu untuk si klien ini terima jadi atau enggak, itu tergantung dari permintaan klien. Namun sepengalaman saya, kebanyakan klien itu maunya terima jadi. Jadi usahakan kalian sudah tadi kalau sudah punya tim itu bagus. Jadi setelah desain kalian jadi, kalian bisa
langsung store ke developer kalian, ke teman developer, lalu launch webnya, dan klien sudah terima jadi website yang sudah siap digunakan, seperti itu. Namun ada juga klien yang minta file mentahnya seperti mungkin Figma-nya saja, atau XD-nya saja, atau mungkin sampai HTML-nya saja, seperti itu. Lanjut dari Bang Undes, ceritakan salah satu project yang paling berkesan. Saya sudah pernah ceritakan ini di Instagram juga, yaitu saat saya mengerjakan project untuk Jala mobile app. Karena di sana, karena dulu saya sempat interview langsung ke usernya, ke petambaknya. Saya motoran ke Sidoarjo, Purworejo, dan bertemu dengan para petambak dan langsung melakukan usability testing, seperti itu. Kalian bisa cek di Instagram saya, oke? Kita lanjut. Mas Joshua Baringbing, Mas selesai tamat kuliah, portofolio atau CV yang bagus gimana? Oke, untuk membuat portofolio yang bagus sudah pernah saya bahas di video di channel ini, akan saya tetapkan di sini. Oke, kita lanjut. Rafia Fifudin, mau tanya untuk pembayaran di Upwork gimana detailnya, prosesnya Mas, dari rekening customer sampai ke rekening kita. Jadi setahu saya ada dua macam pembayaran, karena ada dua macam project ya. Yang pertama itu fix itu biasanya klien sudah membayar di awal projectnya, nanti akan ada keterangan payment secured atau apa saya lupa. Itu kalau fix, jadi klien sudah membayar dulu sebelum project dikerjakan. Lalu kalau untuk hourly atau per jam, jadi kita mengerjakan misalkan 1 minggu kita habis 20 jam. Nah nanti setelah seminggu itu selesai, klien akan ditagih sesuai dengan rate kita selama 20 jam itu. Oke. Lalu di minggu berikutnya klien akan membayar dan fee akan available di kredit kita, seperti itu. Lanjut. Dari Mas Devlin Design, Mas, cara lebih bagus untuk menemukan audiens di Instagram itu dengan mengupload portofolio secara konsisten atau mengupload microblog. Kalau saya sendiri, saya dua-duanya. Saya kadang mengupload portofolio, saya kadang mengupload microblog. Tapi yang penting di sini harus konsisten, oke? Dari Mas Zulkifli, selamat Mas Suko, terima kasih. Mau tanya dong step buat branding. Ini pertanyaan sama dengan yang di bawah, yaitu dari Mas Tambang UI, cara membranding diri sebagai UI UX designer dan efisien kepada publik, khususnya calon klien. Yang ini juga Mas Wawi Putra, bagaimana cara membuat personal brand yang baik. Oke, jadi yang pertama tentukan niche kalian, kategori desain kalian yang ingin kalian tekuni. Kalau UI UX designer ya kalian harus membuat konten ini bisa berupa microblog atau portofolio, tentunya yang berguna. Kalian post di sosial media kalian atau di portofolio kalian, bisa di Dribbble, Behance. Kalau di sosmed itu bisa di Instagram, di Pinterest juga bisa, di YouTube pastinya. Kalian upload secara konsisten, yang penting itu konsisten, dan kalian juga pelajari tentang mengembangkan account di sebuah sosial media, karena sosial media itu berbeda-beda cara kerjanya. Misalkan di Instagram ya kalian gunakan hashtag yang sesuai, atau misalkan kalian harus rajin balas komen seperti itu. Jadi aspeknya sebenarnya banyak di sini, namun intinya adalah kalian harus konsisten. Oke, kategori yang terakhir tentang personal dari Mas Wasil. Sudah saya jawab ya Mas Wasil. Lalu dari Mas Steven Sio, Mas, bagaimana cara tangan nggak sakit desain berjam-jam dengan mouse? Ya istirahat, Mas. Saya biasanya setiap 2 atau 3 jam itu tiduran, istirahat. Dari Joseph Bimanta, dulu cara bagi waktu kuliah dengan UI UX informatika kan tugasnya banyak. Nah ini ada beberapa yang tanya, saya dulu jurusan apa ketika kuliah? Dari Mas IWK, Desain, dan Julian. Jadi saya dulu kuliah jurusan Teknik Informatika.
Dari Mas Agas Darmawan, Darmawa. Dulu waktu awal belajar pernah ngerasa capek dan pengen nyerah gak Mas? Terus apa motivasi Mas hingga bisa jadi sekarang? Kalau capek sih sering ya Mas, tapi kalau nyerah sepertinya enggak, karena untuk di desain ini saya sudah menikmati, saya sudah suka. Jadi kenapa harus nyerah melakukan hal yang kita sukai gitu. Lalu Utomo Yoga, awal-awal belajar desain gimana Kak? Saya bingung mau belajar. Awal-awal belajar ya kita harus pelajari tentang teorinya dulu, lalu kita giat berlatih, praktek gitu. Dari Mas Fauzan Satria, kenapa harus memilih jadi desainer? Kenapa nggak profesi yang lain? Ini seperti pertanyaan Mas Ade Krisworo. Bentar, saya kelompokkan di sini. Kalau sekarang nggak jadi desainer, mau jadi bidang apa? Atau pilih kerjaan sesuai kuliah dulu. Nah Mas Adi juga mau bikin konten guys, jadi kalian nanti silakan subscribe di channelnya. Kenapa saya pilih jadi desainer? Ya pertama saya karena memang suka. Nah kalau nggak jadi desainer saya jadi apa? Sebelum saya desainer full, saya juga memegang front end, jadi seperti HTML, CSS, dan sedikit jQuery. Jadi mungkin kalau nggak jadi desainer, saya jadi front end developer. Nah selain itu saya juga suka bikin video. Dulu memang pernah beberapa kali bikin video nikahan untuk teman-teman saya. Jadi mungkin bisa jadi video wedding juga, seperti itu ya. Dari Mas, ini sudah 2 terakhir. Oh ini sama, apakah front end? Ya saya pernah dari Mas Roy Changil. Ini yang pertanyaan terakhir. Oh ini sudah saya jawab di awal tadi ya, sudah sama jawabannya. Jadi sudah selesai. Itu dulu video Q&A kali ini. Sampai ketemu di Q&A berikutnya, mungkin di 50k atau sampai 100k. Mohon dukungannya, amin. Jangan lupa subscribe buat teman-teman yang belum subscribe supaya tidak ketinggalan dengan tutorial-tutorial desain di video ke depan. Follow juga Instagram Kuku Aldi karena di sana saya sering banyak share tips-tips tentang desain. Dan pesan saya adalah desain dulu aja, nanti juga bisa. Saya Kuku Aldanto, pamit.